keluarga kita bersama aku Nirmala. Nih di sini aku mau sedikit sharing nih mengenai pengalaman aku manajemen ASI sebagai working mom. Nah, jadi gini, pentingnya manajemen ASI untuk working mom itu jelas penting banget ya, karena 24 jam mungkin kita nggak bersama baby kita karena kita disibukkan dengan aktivitas bekerja. Nah, gimana sih cara aku buat bisa tetap memberikan ASI ke anakku meskipun aku bekerja? Yuk simak bareng-bareng ya. ASI itu penting banget menurut aku buat anak aku ya. Jadi beda banget lah antara ASI dan SUFOR, dan itulah yang menjadi alasan kenapa aku harus selalu memberikan ASI ke anak. Apapun caranya dan bagaimanapun caranya, aku tetap berusaha memberikan ASI aku kepada anakku walaupun benar-benar banyak drama kalau dalam ASI ini. Jadi setiap pagi Mams, aku bangun sekitar jam 4 sampai jam 5 itu aku pumping. Pumping itu biasanya aku dapat sekitar 150 sampai 200. Jadi memang kalau pagi itu pumping itu bener-bener luar biasa, mantep banget, dapatnya banyak. Kebetulan pumping aku tuh aku pakainya yang dual pump, tapi karena hilang satu, jadi aku cuma bisa pakai satu pumpnya aja. Jadi pumping pagi itu rata-rata 150 sampai 200, bahkan bisa sampai 250 gitu. Kalau pas anakku nggak ngakek-ngakek, pas anakku tidur aku bisa pumping full mulai jam 4 pagi sampai jam 5. Kemudian ASI yang tadi pagi itu aku taruh botol kan, langsung aku berikan ke anakku yang pertama kali ketika aku berangkat kerja gitu. Jadi mulai jam setengah 6 aku udah siap-siap nih. Kebetulan jam kerja aku mulai jam 7 sampai jam setengah 1 siang untuk saat ini. Nah, jam setengah 6 aku udah siap-siap. Nah, setelah berangkat sampai kantor aku sarapan dulu. Jadi selalu sarapan setiap sampai kantor ya, karena nutrisi itu penting banget buat kita para ibu menyusui. Kemudian biasanya aku sarapan mulai jam 7:15 atau jam setengah 8. Itu aku udah sarapan. Aku disiplinin waktu aku untuk sarapan ya. Kemudian pumping pertama itu aku ambil jam 9 pagi gitu. Jam setengah 9 sampai jam 9 pagi itu aku udah harus pumping yang pertama kali. Biasanya kalau pumping pertama kali itu aku dapat 150 sampai 200. Tuh. Lumayan lah bisa buat pumping sekali atau simpenan. Kemudian pumping yang kedua itu sekitar jam setengah 12 atau mulai jam 12 siang. Itu pumping yang kedua. Nah, setelah aku pumping itu kan aku masukin ke breast milk bag atau kantong ASI, kemudian aku masukkan di kulkas yang aku taruh dan aku titipin di ruang KIA. Tentu aja peralatan pumping aku itu juga aku simpen ke ruang KIA juga, karena itu bisa bertahan 1 hari apabila di dalam suhu kulkas gitu kan. Jadi aku pumping 2 sesi di jam 9 dan jam 12 karena aku setengah 1 udah siap-siap dan aku cus pulang juga. Nah, pernah nggak sih ada rapat atau ada kegiatan luar yang membuat aku ini nggak sempat pumping? Tentu aja pernah ya, ketika ada kunjungan lapangan atau rapat, kegiatan A, B, C, D, F, G yang ternyata aku nggak bisa stay di ruangan, jadi aku harus ke lapangan. Nah, gimana sih tips dan triknya? Yang jelas, selalu bawa cooler bag kamu, selalu bawa tas ASI kamu. Jadi ketika di lapangan, ketika ada kesempatan pumpinglah gitu. Pumpinglah dimanapun kamu berada, karena pas itu aku sempat ada kegiatan MMD di kelurahan dan kebetulan aku bisa bawa kantong ASI aku, dan aku disitu bisa pumping juga, lumayan buat nabung kan. Nah, ketika suasananya tidak mendukung kita untuk pumping, oke. Sesampainya kita kembali ke kantor, langsung kita pumping. Intinya dalam prinsipku sebagai working mom, pantang pulang sebelum pumping ya. Biasanya kalau kita udah menjeda waktu yang lama,
Berarti kan terakhir pumping aku kalau dihitung tadi setengah 6 pagi. Kemudian baru pumping itu biasanya pas ada acara itu jam 12 sampai jam setengah 1. Berarti kan jedanya itu kan lama banget kan. Itu aku bisa sampai satu kali pumping bisa sampai 400. Jadi langsung 2 kantong. Alhamdulillahnya di situ. Karena apa? Karena aku juga menjaga asupan nutrisi aku. Minum aku juga banyak. Sehari rata-rata atau biasanya tuh aku bisa sampai 3 liter minum air. Karena emang aku dasarnya suka banget minum air putih. Ya, jadi karena ASI, air susu ibu, dasarnya adalah air. Jadi kita harus maksimalkan kecukupan air kita gitu ya. Kalau kitanya aja kurang, gimana ASI kita berproduksi gitu. Kemudian faktor pendukungnya, kebetulan aku bekerja di puskesmas, jadi alhamdulillah dapat lingkungan yang dia mengerti banget mengenai ASI, kemudian mendukung banget tentang manajemen ASI gitu kan. Kemudian di rumah juga suami aku, keluarga aku juga mendukung banget tentang ASI. Nah, yang jelas untuk para working mom, tetap semangat ya untuk mengasihi anak kamu, karena mau kita lahiran normal, sesar, kita menyusui langsung atau dengan susu formula, kita bekerja atau tidak, kita adalah ibu yang terbaik buat anak kita. Kita adalah ibu yang berusaha memberikan yang terbaik buat anak kita. Yang penting tetap semangat, jaga asupan, dan selalu tanamkan mindset positif di diri kamu. Jadi kalau tiap aku pumping, aku selalu lihat foto anakku, aku lihat video anakku, karena dengan hati yang gembira kita bisa mengeluarkan LDR atau let down reflex, yang disitu bisa memacu atau meningkatkan hormon prolaktin kita supaya bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan produksi ASI. Jadi tadi pada intinya jam 4 pagi itu bangun untuk memberikan ASI yang pertama, kemudian jam 9 pagi dan jam 12 siang. Pokoknya ASI yang pada saat itu anak aku keluarkan harus aku ganti pada hari selanjutnya juga gitu. Jadi berikanlah rentang waktu kira-kira 2-3 hari, biar kalau misalnya kita nggak sempat pumping atau pumping kita kurang di hari sebelumnya, kita masih ada stok cadangan. Seperti itu. Karena pada dasarnya awalnya ketika aku masuk setelah cuti, aku nggak tahu anakku itu membutuhkan berapa kantong, berapa mililiter ASI yang harus dibutuhkan dia ketika aku bekerja gitu kan. Jadi untuk sekarang ini rata-rata ketika aku tinggal, anak aku membutuhkan satu botol pumping yang aku pumping pagi itu, kemudian 3 kantong ASI, 3-4 kantong ASI dari rentang jam 7 sampai jam 12 siang. Jadi mungkin untuk para ibu atau para mamski yang bekerjanya sampai jam 4 sore atau sampai maghrib, bisa dihitung. Jadi mungkin lebih banyak ya, bisa sampai 7 atau 6 kantong ASI gitu. Yang penting kita tetap semangat dan rutinkan pumping, karena sama halnya dengan prinsip ASI supply demand. Semakin banyak kita meminta produksi ASI, semakin banyak kita menstimulasi ASI, maka ASI yang dihasilkan itu akan semakin banyak ya. ASI banyak, bayi sehat, ibu senang. Oke, gitu dulu moms. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Aku akan lebih sharing-sharing lagi mengenai manajemen ASIku dari awal ketika aku habis lahiran, kemudian pengalaman-pengalaman aku menggunakan ASI booster dan yang lainnya, dan pengalaman parenting aku di channel ini. Sampai ketemu lagi moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.